Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum kita membaca doa terlebih dahulu, mari kita lihat di samping kiri kita apakah masih ada sampah yang berserakan atau kursinya yang kebersihan, kerapian itu merupakan wujud dari keimanan kita ya. Oke, sebelumnya mari kita baca doa kepada anak kami Hafizullah supaya memimpin doa kegiatan kita ini. Baik, Pak. Baik, kawan-kawan sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Selesai, Pak. Oke, terima kasih anak kami Hafizullah yang sudah membaca doa. Kemudian sebelum kita melakukan absensi, terlebih dahulu kita membaca Al-Quran ya. Nah, supaya kegiatan Tadarus, kita Pak, ya. pada hari ini lebih berkah. Kepada anak kami Wandra dipersilahkan untuk membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih anak kami Wandra, suaranya bagus sekali. Dulu ya. Ardiman, ada hadir? Pak. Ya, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Oke, terima kasih. Jadi materi kita pada pertama ini berkaitan dengan berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, adapun capaian pembelajaran ini yang perlu dicapai adalah peserta didik dapat menganalisis, kemudian mempresentasikan, serta membiasakan membaca Al-Quran dengan baik, kemudian membiasakan sikap rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Kemudian di tujuan pembelajaran, kita nanti akan membaca, menghafal, mempresentasikan, serta menganalisis. Kemudian ini ada tujuan pembelajaran baik dari segi sikap, kemudian tujuan pembelajaran keterampilan yang kita ingin capai secara pengetahuan, dan ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada materi kita ini, dimulai dari kita mengidentifikasi tajwid, menganalisis, menghafal, mempresentasikan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, serta hadis yang berkaitan dengan materi kita ini. Adapun penilaian yang akan kita lakukan nanti dari segi sikap itu melalui observasi, penilaian antar teman dan penilaian diri. Kemudian rubriknya seperti yang tertera di layar ini. Kemudian pengetahuan nanti akan ada kita tes tertulis melalui Google Form ya. Kemudian keterampilan ada presentasi, membaca, serta nanti produk yang kita hasilkan adalah berupa kaligrafi. Bella, Ananda semuanya, untuk lebih tergugahnya kita kepada pelajaran ini, ada pertanyaan pemantik yang ingin Bapak sampaikan, yaitu apa peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari? Dan Hafizullah, dipersilahkan kalau ada. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Menurut silakan saya, Pak. Silakan. peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, Pak. Karena dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah. Kasih aplaus dulu untuk Ananda kita. Hafizullah. Oke. Sebelum itu,
tadi kita sudah memaparkan tujuan-tujuannya ya. Nah, supaya tujuan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, tentu kita perlu membuat kesepakatan-kesepakatan ya. Nah, kira-kira kesepakatan apa yang bisa kita lakukan supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, salah satunya masuk tepat waktu gitu. Ada usulan yang lain, silahkan Anda. Nah, oke, terima kasih atas usulan-usulannya. Mudah-mudahan kesepakatan ini bisa kita terapkan ya. Nah, mari kita amati gambar ini terlebih dahulu, lalu kita kaitkan dengan materi kita tentang berpikir kritis. Nah, silakan Anda, siapa yang bisa memberikan gambaran terhadap gambar ini kepada Ananda Yeni. Nah, untuk membacakan. Nah, silakan Anda. Ya Pak. Ya Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sudah selesai Pak. Oke, terima kasih. Bacaannya sangat bagus sekali, luar biasa. Nah, terus diulang-ulang Ananda ya. Tahu pengertian dari berpikir kritis? Berpikir apa itu ya? Ada Pak. Ada yang? Nah, silakan. Ya Pak, berpikir kritis itu adalah berpikir secara mendalam tentang apa yang kita lihat, baru kita memutuskan segala sesuatu. Terima kasih. Iya, betul sekali. Kita harus memikirkan secara dalam ya. Nah, barulah kita putuskan. Nah, secara pengertian, berpikir itu berarti menggunakan akal budi dan mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Ya. Sedangkan kritis itu bersifat tidak mudah percaya dan tajam. Jadi berpikir kritis itu adalah kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional terhadap sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus dipercayai kebenarannya. Kemudian langkah-langkah untuk berpikir kritis ada beberapa langkah yang harus kita tahu. Yang pertama, kita harus menemukan masalah dan merumuskan pertanyaannya dulu. Kita tahu masalahnya dulu. Nah, setelah itu kita kumpulkan informasi yang valid. Setelah itu kita baru menganalisis masalah tersebut, lalu kita pertimbangkan kemungkinan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian baru kita menemukan solusi terbaik. Kemudian ini cara-cara yang bisa kita lakukan sebagai seorang siswa ya, sebagai seorang siswa. Kemudian manfaat kita berpikir kritis itu yang pertama, kita bisa memahami makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Kemudian semakin semangat dalam menyiapkan bekal, menjadi orang yang visioner, dapat mengembangkan iptek, dapat memanfaatkan alam kemaslahatan manusia dan dengan optimal. Kemudian mampu menyelesaikan masalah. Kemudian tidak mudah terjerumus dalam hal yang tidak baik. Lanjut kita yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut iptek. Nah, ini dalil yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita minta kepada Ananda Ardiman untuk membaca ayat ini. Ya, siapa? Oke, silakan Ananda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins. Sudah, Pak? Oke, terima kasih Ananda. Ini kandungan surat Ar-Rahman ayat 33. Pertama, ini adalah sebuah peringatan kepada jin dan manusia bahwa mereka tidak akan sanggup lari dari ketetapan Allah. Nah, ini pengertian
dari IPTEK. Nah, apa pengertian dari IPTEK, Ananda? Ada yang tahu kira-kira? Silakan, Ananda. Ilmu pengetahuan dan teknologi, Pak. Oke, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, bagus sekali. Nah, jadi ilmu ada berasal dari beberapa kata ilmu dan teknologi ya. Ilmu itu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang diperoleh secara ilmiah. Kemudian teknologi itu adalah hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang dapat memudahkan manusia beraktivitas. Bapak akan menayangkan sebuah video nanti terkait tokoh-tokoh dan ilmuwan Muslim ya. Nah, ini 5 tokoh, ada Ibnu Sina, Kedokteran ini, Pak. Khawarizmi gitu kan. Nah, kemudian Al-Kimia, Ar-Rahmah, Al-Nafis gitu. Nah, itulah tadi tokoh-tokoh dan ilmuwan Muslim yang sudah berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga jasa-jasa mereka sampai saat ini masih dipakai ya. Kemudian ini sebagai seorang siswa, bagaimana sikap kita untuk mempelajari pengetahuan dan IPTEK? Ya tentu kita harus senang membaca buku, tidak malu bertanya dan sebagainya ya. Dari pembelajaran kita hari ini, kita minta kepada Ananda untuk bisa merefleksikan atau kalau ada yang mau bertanya terkait dengan materi kita pada hari ini, boleh. Sudah paham, Pak. Sudah paham? Sudah. Atau ada pertanyaan kepada Ananda? Tidak, Pak. Sudah paham ya? Ya, Pak. Oke. Jadi kalau sudah paham, Bapak akan simpulkan materi kita pada hari ini bahwa materi kita pada hari ini kita simpulkan secara keseluruhan bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala baik langit, bumi dan seisinya adalah sebagai tanda kebesarannya bagi orang yang berpikir. Nah, diciptakan langit, bumi dan seisinya oleh Allah juga agar manusia dapat berpikir kritis untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya segala ciptaannya untuk kemaslahatan bersama dan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar memudahkan kehidupan manusia. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya mari kita kerjakan. Bapak akan kirimkan ada link tugas yang akan Bapak kirimkan di grup kelas kita ya. Jadi Ananda silahkan nanti untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di link tersebut. Ya, silahkan Ananda ditengok WA-nya. Udah, Pak. Oh, sudah siap ya? Sudah siap. Ya, Pak. Oke. Nanti akan Bapak periksa, akan beri nilai kepada Ananda yang sudah mengirimkan tugasnya. Terima kasih kepada Ananda. Selanjutnya untuk pertemuan kita selanjutnya di minggu besok kita akan belajar itu berkaitan dengan bukti beriman. Nah, itu nanti akan ada cabang-cabang iman, ada 4 cabang yang akan kita bahas. Ada ada memenuhi janji, kemudian mensyukuri nikmat, kemudian yang ketiga Memelihara lisan. menjaga lisan, kemudian menutup aib orang lain. Nah, itulah pembahasan kita untuk minggu berikutnya. Ya, Pak. Oke, jadi untuk hari ini kita cukup sampai di sini saja. Kalau tapi kita minta umpan balik atau refleksi dari Ananda kami, apakah pelajaran yang bisa diambil pada hari ini
dan apa yang perlu kita tingkatkan untuk hari-hari berikutnya. Satu orang dipersilahkan, siapa saja? Raja, Kita, Pak. oke, silakan. Ananda Wandra, Ya, dipersilakan. Pak. Baik, dari materi kita kali ini sesuai dengan dalilnya yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang memberi gambaran kepada kita semua bahwa apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi tergantinya pergantian siang dan malam itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Saya terima simpulkan. kasih Ananda Assalamualaikum Wandra. Kasih warahmatullahi aplaus dulu untuk wabarakatuh. Ananda kita Wandra. Ya, Oke, terima kasih Bapak. atas atensinya, perhatiannya pada hari ini. Terus jaga kesehatan. Nah, kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.